Oi, kali ini gue mau review Wi-Fi mesh dari Tenda Nova AC1200. Ya sebenarnya simpelnya ini kayak router biasa buat internetan. Dan secara teknologi dia juga biasa sih. Wi-Fi AC atau disebutnya Wi-Fi 5 yang bisa speednya itu sampai 1,2 gigabit per second. Tapi masalahnya nggak ada internet provider yang bisa provide internet secepat itu. Dan fitur menarik dari Wi-Fi mesh ini adalah dia bisa berfungsi sebagai router dan juga range extender. Dan ini bakal kepake banget sih buat lo yang rumahnya luas. Lanjut unboxing, dan di paket pembelian yang gue beli ini bisa dibilang 3-in-1. Jadi dalam satu box ada 3 unit router kayak gini. Dan seperti biasa, selalu ada kartu garansi dan dari Tenda bentukannya kayak gini. Terus ada juga nanti buku manual yang itu bakal ngebantu banget pada saat instalasi si router-routernya itu. Satu lagi, ada semacam tulisan-tulisan kayak gini yang gue nggak ngerti ini fungsinya apa dan kurang berguna juga. Sekarang gue keluarin dulu si semua routernya. Dan di dalam paket pembelian ini juga disertakan kabel UTP yang panjangnya 50 cm dan 3 unit adaptornya. Nah, secara tampilan luar ini masih dibungkus pakai plastik yang feel-nya berasa mewah dan bagus deh pokoknya. Sip, bentukannya kubus, warna putih, polosan kayak gini. Dan di bagian atas itu motifnya kayak kulit pecah. Tapi kalau dari samping dia kayak ombak gitu dan menurut gue bagus sih. Di bagian bawah ada spesifikasi singkat dari si routernya dan informasi yang nanti bakal kepake banget pas instalasi. Di bagian belakang ada 2 port LAN, 1 port power, dan 1 tombol buat ngeriset si router ini kalau bermasalah. Dan router ini enteng loh. Sebelum install, download dulu aplikasi Tenda Wi-Fi yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Dan gue juga bakal ngasih lihat kondisi dari Wi-Fi gue sekarang yang cuma punya satu band, 2,4 GHz. Dan gue juga bakal nunjukin kondisi dari kekuatan sinyal dari Wi-Fi yang gue punya ini. Dan dalam pengetesan ini, gue mondar-mandir ke semua area di rumah ini yang luasannya sekitar 300 meter persegi. Dan titik-titik ini adalah titik-titik di mana gue sering tongkrongin dan sering main HP. Dan di titik-titik ini juga kadang gue malah dapat dead zone alias gak dapet sinyal. Dan ujung-ujungnya ya gue gak bisa internetan. Ya rada-rada suram lah kalau cuma ngandelin dari satu pancaran wifi doang. Step kedua, step instalasi. Hal yang harus gue lakuin pertama kali adalah power on si Nova-nya. Dan nanti begitu berhasil, indikator di bagian depan bakal nyala kayak gini. Terus gue harus konekin si Nova-nya ini ke modem yang ada di rumah gue via kabel LAN di modem gue ke kabel WAN di Nova gue. Dan nanti begitu berhasil, gue harus konekin device gue ke si Nova-nya ini yang fungsinya adalah untuk membentuk koneksi atau SSID baru via aplikasi Tenda Wi-Fi yang sebelumnya udah gue download. Dan menurut gue aplikasi Tenda Wi-Fi ini sangat friendly dan easy to use. Bagi gue seorang pemula, gue gak ngerasa kebingungan sih dalam menggunakan si aplikasi ini. Nah, begitu berhasil, nanti bakal muncul notifikasi kayak gini, dan adanya juga gambar kalau si Nova-nya udah jadi primary node, atau bisa dibilang router utama. Dan untuk setting-setting ada di bagian sini yang menurut gue settingannya juga simple dan easy to use. Lanjut gue tes konektivitas dari si Nova-nya ini. Dan secara speed uplink maupun downlink sesuai dengan apa yang gue bayarkan setiap bulannya ke internet provider gue. Ya nggak sampai bulat 30 megabit per second sih, tapi dengan angka segini gue seneng-seneng aja gitu. Sekarang gue mau konekin secondary node di kamar gue yang jaraknya sekitar 4-5 meter dari primary node. Dan nanti ketika berhasil terkonek, bakalan muncul di aplikasi Tenda Wi-Fi kayak gini. Dan kelihatan juga di sini kalau sinyal dari secondary node itu excellent. Dan setelah itu gue konekin ke laptop gue yang teknologinya udah Wi-Fi AC, tapi pas gue speed test, hasilnya drop banget dari primary node yang sebelumnya udah gue tes. Gue juga nggak tahu gini gara-gara apaan. Dan berikutnya gue bakal tes koneksinya via Ethernet atau LAN port. Dan begitu terkonek, speednya malah lebih tinggi daripada primary node. Dan ini gue makin seneng sih. Tapi jadi pertanyaan juga kenapa yang tadi malah drop banget ya. Untuk node ketiga, gue taruh di lantai 1, tapi gue malah dapat koneksinya tuh fair. Padahal jarak ke primary node ya di atas ini nih.
nggak jauh-jauh banget lah. Apa karena temboknya ketebelan ya? Dan begitu gua speed test, speed downlink-nya nih berasa banget ngedropnya. Dia cuma dapat 8 megabit per second. Itu jauh banget sih ketimbang performa 2 Note di atas tadi. Ya kayaknya memang harus dipindahin dan nggak cocok di sini. Di aplikasi tenda WiFi ini secara real time bisa kelihatan downlink dan juga uplink speed-nya. Semua device yang connect pun bisa kelihatan connect-nya ke Note yang mana aja. Dan koneksinya sendiri stabil meskipun device itu berpindah-pindah lokasinya. Tapi si Nova ini bisa menyesuaikan, dia bakal mengoptimalisasi sinyalnya lah. Dan setelah gue install Nova ini di rumah gue jadi berasa rame banget. Jadi ada 2 sinyal kayak gini nih, 2,4G dan 5G. Pokoknya warna-warni deh rumah gue jadinya. Ya, spesifiknya sinyalnya kayak gini lah. Meskipun di grafik kayak kesannya tuh sinyalnya naik turun, tapi secara pemakaian real, gak ganggu konektivitas gua kok. Dan dari grafik ini juga kelihatan kalau sinyal terkuat dari semua titik yang gua tes, rata-rata ada di sekitaran minus 40-an dBm. Yang mana itu bisa gue bilang bagus banget. Apalagi kalau dibandingkan sebelum gua pasang Nova. Wah, itu suram sih, bener-bener suram. Dan sinyal terlemah itu ada di sekitaran minus 60-an dBm. Yang mana masih bagus, bener-bener masih bagus banget. Dan alhasil, dengan adanya semua Nova di rumah gua terbebas dari dead zone. Yes, akhirnya gue bisa dapat koneksi luas tanpa harus ribet. Untungnya ada WiFi mesh dari tenda. Harganya terjangkau dan performanya jempolan. Recommended deh pokoknya. Sekian dari gua, bye.